Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila Julia Farhana dengan NPM 1917051004 dari kelas B. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai pengantar teori komputasi, mata kuliah teori bahasa dan automata, di mana dosen pembimbingnya adalah Pak Febi. Langsung saja. Yang pertama, kita akan membahas pengertian dari teori komputasi. Teori komputasi adalah cabang ilmu komputer teoritis berkaitan dengan studi bagaimana persoalan atau sebuah problem dapat diselesaikan pada sebuah model dengan menggunakan algoritma, di mana model tersebut dinamakan model komputasi. Selanjutnya, terdapat macam-macam teori komputasi, yaitu ada 3 macam. Yang pertama, teori otomata, yang kedua teori komputabilitas, dan yang terakhir teori kompleksitas. Pada kali ini kita akan membahas macam-macam teori komputasi satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas teori otomata. Teori otomata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan otomata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat otomata berdasarkan suatu aturan tertentu. Yang kedua ada teori komputabilitas. Teori komputabilitas bertujuan untuk memeriksa apakah persoalan komputasi dapat dipecahkan pada suatu model komputasi teoritis. Dengan kata lain, teori komputabilitas mengklasifikasikan persoalan sebagai dapat dipecahkan atau persoalan yang tidak dapat dipecahkan. Selanjutnya ada teori kompleksitas. Teori kompleksitas bertujuan untuk mengkaji kebutuhan waktu dan ruang untuk memecahkan persoalan yang diselesaikan dengan pendekatan yang berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas model-model komputasi. Yang pertama ada FSA atau Finite Stage Automata atau FSM yaitu Finite Stage Machine. Di sini terdapat gambar dari contoh rangkaian FSA-nya yang berada di sebelah kiri. Nah, di mana Finite Stage Machine dapat berupa suatu mesin yang tidak memiliki output. Finite Stage Machine yang tidak mengeluarkan output ini dikenal sebagai Finite Stage Automata atau FSA. Secara formal, FSA dapat didefinisikan sebagai tuple 5, yaitu ada K, V, T, M, S, dan Z, di mana K himpunan hingga stata, di mana VT yaitu himpunan hingga simbol input alfabet. M adalah fungsi transisi, menggambarkan transisi stata AH akibat pembacaan simbol input. Fungsi transisi ini biasanya diberikan dalam bentuk tabel, sedangkan S adalah stata awal, dan yang terakhir Z adalah himpunan stata penerima. Di mana Finite Stage Automata ini memiliki 2 jenis. Yang pertama ada deterministik Finite Automata, yaitu transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol bersifat tertentu. Jika pada setiap stage dari FSA tersebut apabila menerima input sebuah simbol, maka hanya ada satu next stage yang mungkin dituju. Nah, selanjutnya ada non-deterministic Finite Automata, di mana non-deterministic Finite Automata transisi stata AH akibat pembacaan sebuah simbol yang bersifat tak tentu. Kebalikan dari deterministic Finite Automata di mana pembacaan simbol itu bersifat tertentu, tetapi kalau non-deterministic Finite Automata pembacaannya bersifat tak tertentu. Jika FSA tersebut menerima input simbol, maka minimal ada satu stage
yang akan berpindah ke lebih dari satu next stage yang mungkin dituju. Selanjutnya ada PDA, Push Down Automata. Di sini sudah terdapat contoh gambar rangkaian dari PDA, di mana PDA sendiri itu adalah mesin otomata yang memiliki kendali masukan menggunakan teknik LIFO, last in first out, untuk menentukan apakah suatu output diterima atau tidak oleh mesin tersebut. Dalam melakukan proses penerimaan input, PDA menggunakan memory stash. Mekanisme kerja memory stash itu adalah menyimpan input pertama pada alamat paling bawah, input berikutnya disimpan pada alamat di atasnya, dan input yang terakhir disimpan pada alamat paling atas. Bisa dilihat di gambar yang sebelah kiri ini. Perintah operasi yang digunakan untuk menyimpan input pada stage adalah push. Sedangkan perintah operasi untuk mengeluarkan input yang telah tersimpan adalah pop. Selanjutnya ada mesin Turing. Di sini juga sudah terdapat contoh rangkaian gambar dari mesin Turing. Mesin Turing sendiri adalah model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing yang berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Walaupun model ideal ini diperkenalkan sebelum komputer nyata dibangun, tetapi model ini tetap diterima di kalangan ilmu komputer sebagai model komputer yang sesuai untuk menentukan apakah suatu fungsi dapat diselesaikan oleh komputer atau tidak. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing pasti bisa dilakukan oleh komputer. Oleh karena itu, mesin Turing dan komputer saling berkaitan. Selanjutnya kita akan membahas regular language, di mana sebuah bahasa dikatakan regular language jika dan hanya jika finite stage mesin mengakuinya, di mana aturan tata bahasa reguler yaitu ada dua. Yang pertama, simbol pada sebelah kiri harus berupa simbol variabel, dan yang kedua, simbol pada sebelah kanan maksimal hanya memiliki sebuah simbol variabel dan jika ada terletak di posisi paling kanan. Di bawah sini sudah terdapat contoh dari regular language, di mana A kapital menuju A kecil dan bisa saja A kapital menuju A kecil dan B kecil atau sebaliknya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai operations on regular language, di mana di sini sudah terdapat contoh dari operasi dari bahasa reguler, di mana sudah terdapat contoh soalnya. Bisa dilihat di gambar di PPT ini, dan terdapat automatanya yaitu A sama dengan Q0, Q1, Q2, Q3, 0,1, himpunan kosong, Q0 dan Q0, di mana hasil dari diagram transisinya itu adalah seperti berikut contoh gambarnya, di mana tabel transisinya itu hasilnya seperti pada gambar berikut. Nah, begitulah mengenai operations on regular language. Sekian penjelasan dari saya mengenai pengantar teori komputasi. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.